Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Scapper. Jadi dalam video kali ini gue pengen nge-share ke kalian itu mengenai jenis-jenis alga. Jadi ada banyak banget gitu ya alga yang mungkin kalian juga udah pernah ngalamin gitu. Nah, bermain aquascape itu nggak lepas dari yang namanya alga ya. Jadi hampir semua jenis alga itu merupakan musuh gitu ya bagi para scapper. Ya, dia tuh si alga ini pastinya udah bikin ngerusak keindahan aquascape kalian ya. Jadi banyak sekali pemula yang mundur juga alon-alon gitu ya, mundur alon-alon bermain aquascape dikarenakan hadirnya si alga ini. Ya, jadi apa itu sih si alga itu ya kan? Jenis alga tuh apa aja gitu ya? Kenapa kok jadi menakutkan gitu ya? Kemudian gimana sih cara ngatasinnya gitu? Jadi alga adalah sekelompok organisme autotrof yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan tidak mempunyai organ yang fungsinya jelas gitu. Jadi biasanya dikatakan alga ini organ yang layaknya kayak tumbuhan gitu kan, yang punya akar, kemudian punya batang atau daun gitu. Alga sendiri muncul di aquascape dan di akuarium kita itu karena keseimbangan kualitas air, CO2, arus, nutrisi, dan pencahayaan itu nggak seimbang. Jika aquascape kalian terkena alga, jadi berikut ini saya akan jelaskan menurut pengetahuan saya dan pengalaman saya gitu ya selama menggeluti hobi aquascape ini. Oke, jadi yang pertama itu ada hair alga. Kenapa dinamakan hair alga? Ya karena jika alga ini diangkat keluar aquascape, itu akan terlihat seperti rambut yang basah gitu ya. Ya itulah yang sedikit asal-usul penamaan dari si hair alga ini. Alga yang menjadi langganan para scapper gitu ya. Hair alga ini emang udah biasa gitu, nggak kaget gitu ya kalau kalian itu ada gitu dalam aquascape-nya. Tinggal kita aja sabar atau enggaknya dalam mencegah dan mengatasi alga ini. Jika aquascape kalian terserang jenis alga ini, ya sabar-sabar aja. Jangan sampai kalian pensiun dini gara-gara nyerah terserang alga. Nah, pernah dengar nggak metode blackout? Metode ini paling ampuh buat ngilangin berbagai jenis alga. Jadi penyebab hair alga itu yang pertama ada pemberian pupuk cair yang overdosis, terutama iron dan juga besi gitu yang Fe ya. Kemudian durasi cahaya yang terlalu lama bisa disebabkan karena cahaya yang tinggi namun tidak diimbangi nutrisi yang cukup gitu ya. Jadi kemudian kurangnya nitrat, kurangnya CO2, tingginya kadar amonia, dan kalian itu males water change. Itu dia penyebabnya. Kemudian buat cara mengatasi hair alga, yang pertama menjaga kebersihan tank dari kotoran. Jadi saat water change kalian bisa nyedot kotoran dengan mengkibas-kibasin gitu ya tanamannya. Kemudian ya terutama moss gitu ya. Kalian harus rutin dalam membersihkannya. Kemudian membersihkan hair alga dengan tangan atau lidi gitu ya. Jadi cara manual. Kemudian menambahkan CO2, mengkontrol nutrisi jangan sampai overdosis. Kemudian durasi cahaya dibikin 8 aja gitu ya, 8 jam aja. Kemudian rutin water change aja gitu kan. Kemudian pakai alga killer gitulah karena banyak tuh di pasaran. Nah, kalian juga bisa nambahin jenis-jenis alga eater yang pernah gue bahas di video gue sebelumnya gitu kan. Ada RCS, kemudian ada ikan oto, ikan sai, ikan cae, banyak lah. Nanti kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Kemudian yang kedua ada blackbird alga atau BBA. Jadi jenis alga aquascape yang satu ini emang musuh terbesar bagi scapper ya, yang biasanya nyerang tumbuhan yang slow grow, terutama anubias. Bisa juga tumbuh di hardscape gitu ya, seperti di batu atau di kayu gitu kan. Dia lumayan bandel gitu. Nah, alga ini berwarna hitam dan bentuknya itu kayak jenggot. Nah, buat penyebab BBA ini, yang pertama sirkulasi air yang kurang merata, kemudian ketidakseimbangan nutrisi, kelebihan fosfat, CO2 yang rendah dan tidak stabil. Nah, kalau kalian mau stabil itu ya usahain pakai tabung ya. Kemudian pencahayaan yang tidak konsisten.
Nah, buat pencahayaan konsisten, bagusnya ya kalian pakai timer gitu ya. Jadi durasi nyala lampu tuh sama gitu. Nah, untuk mencegah si BBA ini, jadi emang agak sulit gitu ya buat dihilangin, tapi tetap ada caranya buat ngilangin dengan cara yang efektif gitu ya. Jadi kalian bisa memotong daun tumbuhan yang terkena BBA gitu ya. Misalnya kayak yang di Anubias, kita potong aja tuh daunnya. Ini agar nggak ngerambat ke tanaman yang lain. Kemudian buat arus di aquascape kalian itu merata. Sebaiknya letakkan input filter dan output filter itu berdekatan, terutama yang pakai kanister gitu ya. Kemudian seimbangkan nutrisi kalian, naikkan dan gunakan CO2 yang stabil, CO2 tabung kayak gue tadi bilang ya. Kemudian gunakan fauna seperti amanosium, sae untuk mencegah si alga ini. Kemudian bisa juga angkat tanaman yang terkena BBA, lalu masukkan di wadah yang diberi baiklin atau pemutih gitu ya. Itu dengan perbandingan 1 mili banding 1000 mili. Nah, itu direndam selama 15 menit. Nah, itu dosisnya jangan sampai salah ya. Kemudian yang ketiga ada Cladophora alga. Jenis alga aquascape ini memiliki warna hijau. Bentuknya seperti rambut, panjang dan berserat. Sering tumbuh di hardscape kalian. Cladophora ini memiliki tekstur yang kasar. Langsung aja kita bahas ke penyebabnya ya. Jadi penyebab Cladophora alga ini, jadi bawaan saat kalian beli tanaman aquascape. Kemudian CO2 yang tinggi mempercepat pertumbuhan si alga ini. Lampu yang terlalu tinggi juga, itu juga dapat mempercepat pertumbuhannya. Kemudian tingginya si nitrat, itu juga dapat mempercepat si tumbuhnya alga ini. Cara mencegah jenis alga aquascape ini cukup mudah, karena sifat alga ini yang berada pada satu spot aja. Nah, jadi solusinya itu bisa dibersihkan dengan manual gitu ya, dengan tangan atau dengan lidi. Kemudian usahakan agar sampai bersih gitu. Jangan sampai ada yang tertinggal agar nantinya si alga ini nggak tumbuh lagi. Kalian juga bisa pakai alga killer gitu ya, atau alga remover gitu. Kemudian yang keempat ada blue green alga atau BGA. Jadi perlu kalian ketahui kalau BGA bukanlah jenis alga aquascape, melainkan Cyanobacteria. Namun di sini kita gunakan kata alga aja ya, biar gampang aja gitu. Jadi si Cyanobacteria adalah alga yang berwarna hijau, biru atau ungu. Bentuknya ya seperti suatu lendir, tapi berserat dan menempel. Alga ini sering menempel di substrat atau tanaman karpet pada aquascape. Buat penyebab BGA ini, yang pertama karena kurangnya nitrat, kemudian arus air yang tidak merata, pemberian pakan yang berlebih, terlalu banyak kotoran organik terutama di bagian yang terkena cahaya langsung, kemudian terlalu terekspos cahaya berlebih dengan waktu yang lama gitu. Untuk cara mencegah dan menghilangkan BGA, yang pertama bisa dengan cara manual gitu ya, dengan selang, yaitu ya sering-sering water change aja gitu kan, seminggu sekali minimal tuh 30% dari akuarium. Kemudian penambahan bakteri starter agar bisa mengubah amonia menjadi nitrit lalu menjadi nitrat gitu. Kemudian buat arus air merata dalam akuarium. Buat pakan ikan juga secukupnya aja. Kemudian rajin membersihkan kotoran organik serta dilakukan sembari water change gitu ya. Yang kelima ada brown alga. Sesuai namanya, brown alga adalah jenis alga aquascape yang berwarna coklat, dan hampir semua aquascape yang baru di setup kadang terkena alga ini. Jika kalian merasa terkena alga ini, ya santai aja gitu ya. Masih ada kok cara ngatasinnya gitu kan. Nah, buat penyebabnya ini biasanya di awal setup aquascape, bakteri dan keadaan ekologi itu yang belum stabil gitu ya, sehingga kandungan kimia dalam aquascape itu belum stabil. Kemudian bisa juga dari kebocoran pupuk dasar gitu ya, karena substrat yang di atasnya itu terlalu tipis. Kemudian rendahnya kadar oksigen. Untuk mencegah dan mengatasi brown alga, usahakan water change 30% setiap hari pada awal setup selama 1 minggu gitu ya. Kemudian dibersihkan secara manual, gunakan pencahayaan yang tidak low dan juga tidak high, jadi medium aja gitu. Gunakan alga eater seperti yang tadi gue bilang gitu ya, bisa pakai RCS, ikan oto, ikan sai atau cae gitu.
Kemudian yang keenam, Fus alga. Nama yang cukup keren gitu ya buat sebuah alga di aquascape kalian gitu, Fus gitu. Jadi alga ini bentuknya seperti rambut, berwarna hijau, kecil, halus, dan biasanya menempel pada tanaman kalian. Alga ini tumbuhnya per helai, yang masing-masing menempel pada tanaman atau benda lain gitu. Kemudian penyebab fus alga itu yang pertama kekurangan CO2, kemudian kekurangan atau ketidakseimbangan nutrisi, itu dia penyebabnya. Untuk mencegah dan mengatasi fus alga, yang pertama kalian bisa injek CO2 aquascape, kemudian perbaiki nutrisi kalian, gunakan cairan semprot alga remover atau alga killer gitu ya, kemudian tambahkan algaeator. Lanjut yang ketujuh ada green water. Jadi jenis alga aquascape green water gitu ya, sesuai namanya. Green water adalah salah satu keadaan di mana air aquascape kalian berwarna hijau berkabut. Tentunya keadaan ini sangat menjengkelkan kalian ya. Jadi bisa mengurangi keindahan aquascape juga gitu. Nah, jika kalian berpikir bahwa green alga dapat diatasi dengan cara water change, ya itu emang nggak sepenuhnya benar gitu ya. Mengganti air atau water change memang bisa mengurangi si green water ini, namun tidak bisa menghilangkannya dan kemungkinan airnya akan hijau lagi gitu. Penyebab green water. Jadi yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi, terutama kelebihan nutrisi. Kemudian karena awal setup sehingga banyak mikroorganisme yang memicu berkembangnya protista penyebab green alga. Kemudian kurangnya CO2. Untuk mencegah dan mengatasi green water, kalian bisa menggunakan lampu UV. Kemudian sterilizer untuk membuat air kalian bening kembali gitu ya. Opsi lainnya kalian bisa gunakan filter kanister yang di dalamnya itu udah ada fitur UV-nya gitu. Tunggu sekitar 2-3 hari maka air kalian akan kembali bening. Untuk opsi hematnya kalian bisa lakukan metode blackout pada tank kalian. Namun cara ini nggak terlalu direkomendasikan karena dapat nyiksa tanaman kalian. Nah, tentunya untuk kedepannya kalian juga harus menjaga kadar CO2 dan nutrisi yang seimbang. Yang kedelapan ada green dust alga atau GDA. Jadi GDA atau green dust alga adalah jenis alga aquascape yang menjadi musuh scaper yang menyerang pada permukaan kaca, sehingga di permukaan kaca akan hijau gitu ya, menutupi secara rata atau sebagian pemandangan aquascape kalian. Jadi GDA ini memiliki sifat yang keras gitu ya dan sulit dihilangkan. Bisa dihilangkan jika digosok dengan benda yang lumayan tajam gitu ya, kayak misalnya pakai dakron tapi agak ditekan gitu. Bisa juga pakai glass cleaner. Nah, buat penyebab si GDA ini, yang pertama akuarium terpapar sinar matahari langsung ataupun pantulan. Kemudian yang kedua, durasi pencahayaan lampu yang terlalu lama. Jadi misalnya nih lampu kalian lupa gitu ya dimatiin sehingga semalaman lampunya nyala terus. Nah, biasanya juga terjadi di awal setup aquascape. Kemudian kurangnya dan ketidakseimbangan nutrisi, kemudian kurangnya CO2, kemudian arus air yang nggak merata gitu ya. Kemudian belum adanya bakteri yang baik gitu. Nah, untuk cara mencegah dan menghilangkan GDA, biarkan saja alga ini melakukan siklus hidupnya selama 4 minggu. Setelah itu kalian bisa mengeroknya dan water change. Kemudian memperbaiki sirkulasi air supaya bisa merata, menambahkan CO2 di aquascape, kemudian memperhatikan durasi lampu gitu ya. Ya pakai timer lah. Menambahkan algaeator seperti Otto, keong turbo, keong tanduk, RCS, sama Nostream gitu. Kemudian yang ke-9 ada green spot alga atau GSA. GDA dan GSA sering disamaratakan atau dianggap sama oleh para scaper. Namun itu salah, karena kedua alga tersebut memiliki perbedaan masing-masing. Green dust alga atau GDA gitu ya, biasanya terdapat pada kaca dan bentuknya ngeblok atau memadat dalam suatu tempat. Sedangkan green spot alga atau GSA
biasanya menempel pada kaca maupun tumbuhan dan bentuknya seperti titik-titik gitu lah. Yang perlu kalian perhatikan, jadi jenis alga ini di aquascape selain menempel pada bagian kaca akuarium, bisa juga menyerang daun tanaman, ya kayak anubias yang pertumbuhannya lambat gitu. Kemudian buat penyebab GSA. Jadi penyebab GSA itu yang pertama tidak seimbangnya nutrisi, terutama kekurangan fosfat. Kemudian sirkulasi atau arus air yang nggak merata gitu ya, nggak menyeluruh ke seluruh bagian aquascape kalian. Rendahnya kadar CO2, kemudian tereksposnya cahaya yang terlalu lama atau cahaya yang terlalu tinggi gitu. Jarang melakukan water change. Nah, untuk cara mencegahnya gitu ya, atau mengatasi alga ini, jadi saat alga ini muncul, hendaknya durasi lampu itu dikurangin dulu gitu, maksimal 9 jam aja. Kemudian lakukan dosis fosfat ke aquascape kalian dengan dosis 0,5 sampai 2 ppm. Beri keong tanduk dan keong turbo. Nah, jika menempel pada tanaman misalnya kayak anubias, kalian bisa menggosok atau membasuh menggunakan kapas ya, yang diberi air dan pemutih. Perbandingannya 1:1. Gosoknya di luar aquascape itu, jadi angkat dulu tanamannya, kalian bersihin tuh pakai air yang udah dicampurin sama pemutih tadi gitu. Kemudian menambahkan CO2 serta membuat arus air biar bisa merata di seluruh akuarium kalian. Yang ke-10 ada Rhizoclonium alga. Jadi alga ini memiliki bentuk yang hampir mirip dengan hair alga. Penyebab dan cara mengatasinya pun hampir mirip gitu ya. Namun yang membedakannya, si alga ini memiliki tekstur yang lebih lembut dan berlendir gitulah. Penyebab alga ini yang pertama karena kekurangan nutrisi, yang kedua kurangnya kadar karbon dioksida, yang ketiga sirkulasi arus air yang tidak merata ke seluruh akuarium gitu ya. Ya, kemudian penyakitnya males water change gitu ya. Kemudian penyebab berikutnya membersihkan, ya kalian bisa ngebersihin kotoran yang ada di bagian permukaan gitu. Untuk cara mengatasinya, seimbangkan nutrisi aquascape kalian, tingkatkan kadar karbon dioksida, ya jika kurang perhatikan arus air juga biar merata gitu ya. Sebaiknya selang input dan selang output filter diletakkan sebelahan. Kemudian jangan malas water change, sama ngebersihin kotoran yang ada di bagian bawah aquascape kalian. Yang ke-11 ada Staghorn alga. Jadi Staghorn alga adalah alga yang masih atau termasuk atau berkategori red alga, yang artinya Staghorn alga ini masih bersaudara dengan blackbird alga atau BBA. Namun yang membedakannya yaitu Staghorn alga lebih panjang dibandingkan BBA. Jadi sesuai namanya, Staghorn ini berarti tanduk rusa. Bentuk dari jenis alga aquascape ini emang panjang, melengkung-lengkung gitu ya, seperti tanduk rusa. Jadi penyebab Staghorn alga itu lagi-lagi ya karena arus air nggak merata, kadar CO2 yang rendah, kemudian ketidakseimbangan nutrisi. Kemudian penyebab lainnya itu karena terlalu banyak amonia di aquascape kalian. Kemudian untuk cara mengatasinya gitu ya, menghilangkan si Staghorn alga ini emang agak sulit. Ya kalian bisa menghilangkan alga ini secara manual dengan tangan atau pakai alat gitu ya. Kalian bisa menggunakan metode Biclean atau pemutih pakaian gitu ya. Caranya rendam tanaman kayak misalnya anubias yang terkena alga ke dalam air larutan Biclean gitu ya. Perbandingannya 1:20 itu selama 2-3 menit. Kemudian perbaiki nutrisi kalian. Lanjut arusnya diperbaiki juga gitu ya biar rata, rajin water change dan ngebersihin semua kotoran yang kayak misalnya di bawah-bawah aquascape kalian. Oke, jadi itulah 11 jenis alga yang ada di aquascape. Jadi perlu kalian ingat kembali bahwa alga itu muncul karena ketidakseimbangan unsur dan kurangnya kebersihan di aquascape. Jika ada aquascape yang beralga itu normal. Bahkan siapa sih gitu ya scaper yang nggak pernah kena alga gitu aquariumnya, aquascape-nya. Pasti semua scaper pernah mengalaminya.
Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini gitu ya, cukup ini aja. Kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini, atau kalian pengen kasih masukan atau kritik mengenai video ini, tulis aja di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.